Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk pembelajaran kali ini adalah pertemuan kita yang pertama di materi pembelajaran seni budaya. Pada materi kali ini untuk semester genap tahun 2021, tahun ajaran 2020-2021 ya maksudnya. Kita akan mempelajari tentang apresiasi seni musik tradisional setempat. Nah, namanya juga tradisional setempat, maka materi yang akan kita sajikan pada semester ini difokuskan kepada musik tradisional untuk daerah Papua. Nah, setelah ini anak-anakku akan melihat beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan tentang apresiasi seni musik tradisional setempat. Disimak baik-baik, didengarkan baik-baik, dan saya harapkan ketika mendengarkan materi ini, anak-anakku bisa menggunakan headset ya, supaya suara yang keluar dari video tersebut bisa lebih jelas. Karena ya sedikit terganggu sih suaranya, karena pada saat kita record materi ini itu di luar lagi terjadi hujan. Jadi mohon maaf kalau misalnya audionya itu ada sedikit suara-suara yang ya gimana. Tapi bisa jelas didengar kalau anak-anakku menggunakan headset. Oke, simak baik-baik ya materinya. Nah, baik. Kita langsung ke materi. Anak-anakku, pada materi semester genap kali ini, kita akan mempelajari apresiasi seni musik atau pertunjukan apresiasi seni musik. Namun pada semester genap untuk di kelas 10, kita akan fokus kepada musik tradisional setempat. Karena saat ini kita berada di wilayah Provinsi Papua, tepatnya di Kota Jayapura, maka anak-anakku materi ini akan kita bahas tentang musik tradisional daerah Papua. Ya. Untuk judulnya adalah identifikasi musik tradisi setempat. Jadi setempat itu maksudnya setempat kita di sini karena kita berada di Kota Jayapura, Papua, maka musik tradisional yang akan kita bahas itu adalah musik tradisional dari daerah Papua. Untuk standar kompetensi adalah mengapresiasi karya seni musik. Kemudian kompetensi inti di sini kita bisa lihat mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik tradisional dalam konteks budaya masyarakat setempat. Kemudian adapun indikatornya pada materi kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian musik tradisional yang nantinya akan kita jelaskan apa itu musik tradisional. Kemudian menyebutkan ciri-ciri musik tradisional, mendeskripsikan sejarah perkembangan musik tradisional, menjelaskan fungsi musik tradisional, kemudian mendemonstrasikan bernyanyi salah satu karya musik tradisional. Nah, indikator yang kelima ini nantinya anak-anakku bisa mempraktekkan melalui video dengan merekam diri sendiri untuk bernyanyi musik tradisional Papua. Nah, yang pertama kita masuk kepada indikator nomor 1 adalah pengertian musik tradisi atau musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang dalam suatu daerah tertentu, kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tentu namanya juga tradisional, maka kebanyakan musik tradisional di Nusantara atau di Indonesia itu pastinya mengandung bahasa atau menggunakan bahasa setempat. Kalau misalnya kita bahas pada kali ini adalah musik tradisional daerah Papua, maka tentu menggunakan bahasa Papua. Meskipun musik tradisional ada beberapa daerah musik tradisionalnya itu masih menggunakan alat modern untuk dalam kategori musiknya, ya, karena beberapa daerah itu seperti di daerah Papua
itu hanya menggunakan alat tradisional yaitu tifa, sehingga musik tradisional Papua ini kebanyakan itu diaransemen ulang atau di cover ulang, kemudian diberikan nada dan disesuaikan dengan alat musik modern, sehingga musik tradisionalnya bisa lebih kekinian. Baik, itu yang pertama. Kemudian bagaimana ciri-ciri musik tradisional? Nah, ciri-cirinya adalah seperti yang bisa kita lihat di layar, bersifat informal dan dipelajari secara lisan. Maksudnya tidak terlalu formal, ya, sifatnya tidak terlalu formal. Artinya tidak mesti mengikuti aturan-aturan bahasa tata Indonesia. Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa musik tradisional ini pada umumnya mengandung bahasa tradisional di mana musik itu berada, atau dari daerah mana musik itu berasal. Kemudian tidak menggunakan notasi, ya, jadi bebas saja. Ini musik tradisional ini tidak mengikuti aturan-aturan notasi musik atau aturan-aturan notasi nada yang ada. Kemudian syair lagunya berbahasa daerah. Tadi sudah saya jelaskan, syair lagunya atau liriknya itu tentu menggunakan bahasa tradisional dari asal musiknya, dari daerahnya. Kemudian biasanya melibatkan alat-alat musik tradisi atau daerah. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan bahwa biasanya, ya, makanya kita sebut di sini biasanya, jadi bukan semestinya. Karena beberapa daerah setempat, beberapa daerah di Nusantara ini tidak semua memiliki alat-alat musik tradisional yang dapat menciptakan nada. Misalnya beberapa daerah di Nusantara itu ada yang memiliki alat musik tradisional seperti kecapi dan lain sebagainya yang sejenis. Namun seperti di Papua ini, itu hanya memiliki alat musik tradisi yaitu tifa, sehingga kebanyakan pada umumnya musik tradisional di Papua itu meskipun tetap melibatkan beberapa alat musik tradisional, tetapi tetap juga menggunakan beberapa alat-alat musik modern. Ya, kemudian selanjutnya diwariskan secara turun-temurun. Ya, artinya ini bersifat turun-temurun, ya, diciptakan dari sejak lama, kakek, nenek, dan seterusnya, sehingga nanti penerus kita, ya, atau para pemuda-pemuda seperti kalian, anak-anak SMA itu bisa mengenal budaya musik tradisional di daerah kita masing-masing. Kemudian bentuknya sederhana dan mudah dipelajari, ya. Tidak seperti musik modern yang sekarang ini. Jadi musik non tradisional itu tentu bentuknya lumayan rumit, ya, dan mungkin tidak sesederhana seperti musik tradisional. Contoh misalnya musik-musik kekinian sekarang atau musik-musik non tradisional itu tentu memiliki variasi di setiap nada atau di setiap bentuk, ya. Namun pada musik tradisional itu tentu bentuknya sederhana. Bagaimana bentuk sederhana itu? Seperti misalnya ada intro, kemudian ada lirik, ref, kemudian outro, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan musik tradisional. Bagaimana awalnya? Tentu musik tradisional ini lahir dalam kegiatan keseharian masyarakat, ya, sehingga hampir pada umumnya musik tradisional pada umumnya menceritakan tentang keseharian masyarakat pada saat itu lagu itu diciptakan, pada saat musik itu diciptakan. Ya, ada beberapa musik tradisional yang diciptakan mungkin ketika lagi musim memanen padi, ya. Ada juga beberapa musik tradisional di beberapa daerah diciptakan ketika lagi perkawinan, ya, atau pelamaran dan sebagainya. Nah, pada musik tradisional ini biasanya diciptakan atau lahir pada kegiatan-kegiatan keseharian masyarakat seperti tadi yang saya sebutkan, ya, sehingga masyarakat pada saat itu bisa
melaksanakan keseharian kegiatan mereka dengan semangat, karena mereka barengi dengan bermusik, sehingga jadilah musik tradisi atau musik tradisional di daerah tersebut. Ya, tentu musik tradisi juga mengalami perubahan, ya, baik bentuk ataupun fungsinya. Salah satu perubahannya adalah mungkin ketika diciptakan, nadanya mungkin tidak terlalu banyak, ya, karena pada saat diciptakan mungkin saat itu alat yang dimiliki masyarakat pada saat itu masih terbatas, sehingga pada zaman kita sekarang sudah banyak alat-alat musik modern, sehingga itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih fungsi musik tradisi, fungsi musik tradisional? Ya. Tentu yang pertama adalah sebagai sarana ekspresi diri. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa pada umumnya musik tradisional itu tercipta dari keseharian kegiatan masyarakat setempat, sehingga mereka dapat mengekspresikan semangat mereka melaksanakan keseharian mereka itu dengan musik. Kemudian juga digunakan sebagai sarana upacara budaya. Ya, di beberapa daerah bisa kita lihat ya, sebagai sarana upacara budaya itu menjadi salah satu fungsi musik tradisional. Dan tentu juga sebagai sarana hiburan. Ya. Kemudian sebagai sarana komunikasi, atau bisa juga sebagai sarana ekonomi, ya. Dan yang terakhir bisa sebagai pengiring tari. Ya, ada beberapa musik tradisional di Nusantara itu juga digunakan sebagai pengiring tari, sehingga kita lihat contoh misalnya di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan, itu banyak sekali musik tradisional di daerah tersebut yang menjadi musik sebagai pengiring tari. Baik, seperti itu. Ya, saya kira demikian penjelasan dari pertemuan pertama kali ini tentang pengertian musik tradisional setempat. Ya, pada pertemuan selanjutnya diharapkan kepada anak-anakku sekalian itu sudah bisa memilih beberapa lagu musik yang tergolong dalam musik tradisional dari daerah Papua. Ya, nah akan saya bantu ya supaya anak-anakku tidak terlalu bingung. Jadi musik tradisional kita yang akan kita pelajari pada semester ini itu adalah, yang pertama adalah Yamko Rambe Yamko. Ya, kemudian yang kedua itu bisa anak-anakku cari. Ya, saya kira banyak sekali ya terdapat di bisa kalian searching di Google beberapa musik tradisional dari daerah Papua. Ya, salah satunya yang saya sarankan itu adalah Yamko Rambe Yamko. Musiknya tidak terlalu tidak terlalu ribet ya, nadanya juga mudah untuk kita pelajari bersama. Atau mungkin bisa lagu Apuse ya, Apuse. Jadi silakan anak-anakku pilih apakah memilih lagu Apuse atau Yamko Rambe Yamko. Baik, seperti itu ya, terima kasih atas perhatian dan saya ucapkan selamat berkreasi, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker ketika anak-anakku berada di tempat umum. Ya, salam sehat, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.